Tandingannya kemana-mana, di sini aja di Jak Makapena. Kita akan kupas tentang boneka-boneka creepy. Meskipun boneka identik dengan mainan yang sangat menyenangkan, terutama yang buat anak-anak ya guys. Tapi sebelum kita lanjut, jangan di skip dulu videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya biar channel ini bisa berkembang dan pahala buat kalian. Boneka memang setiap malam itu menyimpan rahasia yang gelap yang dalam senyumannya itu yang terjahat ya guys. Merayap dalam keheningan, menghantui tidur dengan bisikan bayangan yang nggak terlihat. Dan di dalam kegelapan ada 5 boneka yang serem itu yang bersatu ya. Seakan-akan mata mereka itu menyala dengan keinginan tahuan yang jahat. Mereka yang mengintai dari sudut-sudut ruangan, menari dengan bayangan yang menakutkan, dan melibatkan jiwa-jiwa yang takut dalam serangkaian mimpi buruk yang gak akan kalian lupa. Yang pertama adalah Chucky. Chucky merupakan karakter fisik yang diambil dari trilogi Child's Play. Yang di dalam ceritanya boneka tersebut Chucky berubah menjadi sosok yang menyeramkan ketika arwah Charles Lee Ray, seorang berantai, tiba-tiba masuk ke dalamnya. Tak ingin terlalu lama terjebak dalam tubuh boneka tersebut, Chucky pun berusaha keras untuk mencari anak laki-laki untuk dipakai sebagai media demi kesuksesan misinya. Boneka yang berperawakan mungil ini memang nggak segan-segan ya guys untuk para manusia yang menyadari keberadaannya. Dan boneka Chucky ini yang sebenarnya itu diambil dari filmnya kan guys, cuman ada kisah nyatanya guys. Biarpun ada sedikit perdebatan seputar asal usul Robert ini, beberapa mengklaim bahwa ia diberikan kepada mendiang pemiliknya itu Jean Otto dari kakeknya pada tahun 1904, tetapi beberapa masyarakat mengkoreksi dengan memberikan cerita latar belakang yang lebih menyeramkan. Jadi cerita boneka ini akhirnya salah satu pemiliknya itu Router ini diketahui menyumbangkan mainan menyeramkan itu ke Museum Fort East Martello pada tahun 1994 dan mengklaim bahwa boneka itu memang berhantu guys. Jadi ada beberapa kejadian yang dialami, dan sebelumnya museum ini juga nggak percaya akan boneka-boneka berhantu tersebut ya. Terlepas dari pemilik yang museumnya awalnya tuh juga nggak percaya guys, tapi ketika suatu saat tuh ada kejadian, para penjaga ini museum juga melaporkan berbagai macam kejanggalan saat boneka itu dipajang di museum tersebut. Dan sampai saat ini boneka itu juga disimpan di dalam kotak kaca yang dipertunjukkan ketika para pengunjung museum datang. Nah, ada salah satu vlog yang di luar negeri sempat gue tonton, dan itu dia ngambil video di museum tersebut dan dia mengalami suatu kejadian. Dan dia harus meminta maaf karena ketika orang datang ke tempat tersebut dan menghindanya, ya pasti akan terjadi sesuatu sampai sekarang. No, you good? I can't breathe. I can't breathe. Oh, let's get out of here. You good? I don't know. I'm burning. I'm burning. Yang kedua, boneka ventriloquist. Boneka ini merupakan boneka yang dipakai dalam dunia hiburan panggung, yaitu dengan cara yang menggerakkan bagian bibirnya serta matanya secara manual. Kemudian sang penggerak itu
akan mengeluarkan suara-suara, jadi biar seakan-akan boneka itu kayak hidup guys, yang kayak memiliki perasaan. Tapi yang sebenarnya dikisahkan pada mulanya ini, yang diyakini bahwa seni ventriloquisme ini dulunya itu merupakan sebuah praktik dan ritual keagamaan. Jadi masyarakat di Yunani di abad pertengahan menyebutkan seni ini sebagai gastromancy guys, dimana suara-suara yang sengaja dihasilkan dari perut itu dianggap sebagai suara-suara para arwah yang atau leluhur yang sudah mati, yang arwah-arwahnya ini dipercaya mengambil sebuah tempat khusus dalam perut para ahli seni ventriloquisme ini guys. Jadi saat ahli ventriloquisme ini kemudian akan lihai menafsirkan suara-suara para arwah tersebut, karena banyak yang menganggap tuh para ahli ventriloquisme ini itu menjadi yang memiliki kemampuan untuk berbicara secara langsung pada arwah-arwah yang orang mati, dan juga bisa meramalkan kejadian di masa depan pada saat itu ya guys. Jadi para masyarakat ini menganut kepercayaan animisme juga, yang sangat mempercayai bahwa para pendeta di kuil suci memang bisa membuat para arwah-arwah orang mati ini itu bisa berbicara guys, dan berkomunikasi dengan para ahli ventriloquisme ini. Kayak gitu ya guys. Tapi mungkin ya kalau sekarang itu yang seperti itu kejadiannya kayak yang kesurupan ya guys. Oke, sekarang kita yang ketiga. Berbeda dengan boneka yang lainnya, Jigsaw ini sama sekali tidak hidup atau berhubungan dengan arwah manapun, tapi bukan berarti jika boneka ini lantas menjadi mainan yang sangat menyenangkan. Pasalnya, di balik boneka ini terdapat sosok psikopat yang kerap membuat para pasien itu sangat menderita hingga ajal menjelang, yang seperti kita ketahui di film-film tersebut. Dan cara pun juga terbilang unik, karena para korbannya akan berhadapan dengan berbagai rintangan, yang mana jika mereka tidak mampu menyelesaikan rintangan atau tantangan tersebut, mereka akan mati. Masyarakat itu sangat percaya kalau konsep yang seperti ini hanya ada di dunia. Namun nyatanya metode yang di ruang tertutup ini benar-benar pernah terjadi dan hanya dilakukan oleh satu orang pria. Jadi ya seperti contohnya yang kita tonton film tersebut, jadi banget kan. Dan yang keempat adalah Annabelle, menjadi salah satu ikon populer di dunia horor. Boneka kayu yang berbentuk anak perempuan dengan riasan mencolok, rambut pirang, dikepang dua, senyum yang sangat menyeramkan dengan matanya yang melotot. Tapi di balik kisah tersebut, Annabelle Higgins ini adalah seorang gadis muda yang tinggal di tanah tersebut sebelum apartemen yang dibangun, dan meninggal di sana pada usia 7 tahun. Warren menyebutkan bahwa arwah Annabelle tersebut telah tinggal di dalam boneka yang terlepas dari apakah cerita itu dituturkan Warren itu nyata atau tidak. Tapi wujud boneka aslinya telah dipajang di museum Annabelle yang disimpan dalam kotak yang kaca yang diamankan dengan ritual dan doa. Dan seperti mungkin ada di beberapa akun vlog yang memang di situ ada Warren yang menjelaskan tentang boneka tersebut, dan ada juga dari pihak kita yang ghost hunter
yang pernah ke sana juga. Mungkin kalian tahu, Sarah Wijayanto juga pernah datang ke lokasi tersebut. Yang kelima adalah Pinocchio, adalah kartun keluarga karya Disney yang dirilis pada tahun 1940. Kartun ini menceritakan tentang boneka kayu hidup yang bernama Pinocchio yang terkenal nakal yang suka berbohong. Pada akhir cerita, Pinocchio ini kan dikisahkan bertobat dan berubah menjadi anak yang manusia yang sesungguhnya. Namun cerita tersebut ternyata berbeda dari kisah aslinya ya guys, yang terlebih dahulu. Terbit pada tahun 1980-an. Jadi sebuah fakta dari Pinocchio ini mengungkapkan bahwa yang menulis asal Itali ini sebenarnya nggak pernah mempunyai anak guys. Itulah sebabnya mengapa ia tidak memberikan sebuah kisah yang indah dalam tulisannya ya guys. Jadi dalam pandangan Collodi, kisah Pinocchio ini guys adalah yang mencerminkan dari filosofi cara bagaimana membesarkan anak yang dijelaskan oleh Jacques Ricciu, filsuf atau abad ke-18. Bagi Ricciu ini, cara mendidik anak yang baik adalah dengan membiarkan mereka mempelajari sendiri konsekuensi yang terjadi apabila melakukan tindakan yang salah atau tidak baik ya guys. Dan Ricciu ini berpendapat bahwa seseorang anak harus belajar dari alam dan mengeksplorasikannya itu dengan caranya sendiri. Dan kemudian atas ulah tersebutlah Pinocchio ini terkena dampak dari perbuatan seperti yang berkali-kali dirampok, diculik, ditusuk, diikat, dicambuk, dipukuli, dan bahkan ia pernah hampir mati karena kelaparan. Jadi dalam cerita aslinya, Pinocchio ini juga pernah ingin digantung oleh kucing dan serigala yang di atas pohon atau pohon oak. Ya, tak hanya itu guys, jadi kaki Pinocchio ini bahkan pernah terbakar satu kali, terlepas dari semua yang pernah ia lakukan kepada Geppetto ya. Geppetto juga pun berbesar hati untuk memberikan kaki baru agar bisa berjalan lagi. Namun kembali lagi kepada karakter awal yang ingin dikembangkan oleh Collodi, bahwa Pinocchio ini pun akhirnya tetap bersikeras dan tidak mau berterima kasih dan tetap menjadi anak yang tidak baik dan nakal dan durhaka kepada Geppetto.